Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini bagaimanakah keuangan asmara, kesehatan, warna, dan angka keberuntungan untuk Selasa Wage ya. Ini sudah saya shuffle. Bagaimanakah keuangan kalian untuk Selasa Wage untuk bulan Desember ya. Jadi kalau bulan Desember saya melihat aura gold kamu lebih menebal. Jadi kayaknya keuangan kamu lebih baik daripada bulan November. Dan di sini ada Master of Gems ya, gold ya, menandakan keberlimpahan, kemakmuran, dan ada juga Your Beliefs ya, dan ada Three. Jadi di sini tiga kartu ini sudah menandakan bahwa kamu akan bahagia dengan keuangan kamu. Kamu bahagia dengan keuangan kamu, semuanya sudah disediakan sama Tuhan, tergantung kamu tadi your beliefs ya. Jadi bagaimana keyakinan kamu, bagaimana kamu bisa tenang. Jadi sebenarnya nggak usah perlu khawatir. Di sini ada the moon. Memang ada gangguan-gangguan yang cukup menguji ya untuk keuangan ini untuk Selasa Wage. Jadi benar-benar ujiannya di bulan Desember ini memang untuk keuangan agak berat. Dan sekali lagi bahwa kamu harus tenang ya, harus tenang, harus bisa bijaksana melihat masalahnya. Dan jika memang kamu harus, di sini ada Six of Cups, bahwa jika memang kamu harus, memang lagi-lagi kamu yang harus menolong dan kamu yang harus menyelesaikan masalah di keluarga kamu, ya memang kamu yang mampu. Di sini ada Wheel of Fortune ya, Anda roda keberuntungan. Jadi untuk Selasa Wage nggak perlu khawatir. Ada roda keberuntungan di sini yang menandakan bahwa keuangan kamu di bulan Desember itu ada banyak berkah, banyak. Jadi kayak dirimu tuh sama Tuhan diberi yang mungkin di bulan November, di bulan-bulan sebelumnya nggak ada, itu di Desember kamu dikasih nih, dikasih jalan, dikasih semua, dikasih yang kamu inginkan tuh dikasih. Jadi misalnya nanti kamu harus mengeluarkan juga lumayan banyak, mungkin karena kamu dikasihnya sama Tuhan juga banyak ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin di sini adalah gangguannya, adalah itu tadi, bahwa bisa jadi keluarga kalian atau hal-hal yang mendadak yang bikin juga sedih ya. Harusnya mungkin uang ditabungnya sekian, jadinya berkurang. Jadi bulan Desember ujian yang paling berat adalah saya merasakan di orang-orang di sekitar kamu. Nah di situ kamu harus benar-benar bisa kayak bijaksana dalam ngasih uang juga. Jadi kamu benar harus bisa memperhitungkan. Kalau memang kamu harus menolong ya kamu tolong, jangan berpikir lagi. Kalau memang kamu Anda, kalau nggak ada lain lagi ya. Jadi untuk bulan November tuh akan ada energi negatif lumayan menebal di akhir bulan. Jadi di situ mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan dan kamu harus jaga-jaga. Untuk urusan keuangan tidak perlu khawatir, akan banyak hal yang luar biasa. Ada kayak bantuan atau pertolongan dari teman ya, dari teman kerja kalian, kolega kalian, yang sehingga mempermudah pekerjaan kamu. Keuangan untuk asmara, untuk yang single ada resip ya. Jadi harus bisa menerima kondisi kamu. Belum dapat jodoh atau memang kamu masih single terus, bukan berarti kamu memang bukan berarti memang kamu nggak bisa nyari jodoh atau gimana, atau kamu akhirnya menjadi orang yang insecure. Jangan ya, jangan sampai kamu tidak yakin dengan masa depan. Di sini ada unsure of future. Jadi di sini kamu tuh harus tetap yakin bahwa Tuhan tuh ngasih jodoh berpasang-pasang. Orang tuh menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi di sini I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I'm loved and miracles are natural. Jadi memang semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Semua berjalan alami sesuai dengan perjalanan takdir masing-masing. Anggap saja ini adalah perjalanan takdir yang harus kamu syukuri, yang harus kamu nikmati. Even kamu masih harus di sini bekerja keras. Jadi mungkin kamu masih diperuntukkan untuk bekerja keras terus, membantu keluarga kamu. Mungkin itu tugas kamu saat ini adalah itu. Jadi kamu terima jodoh, nanti kalau sudah waktunya pasti kamu ketemu jodoh yang baik. Jadi mulai sekarang kamu harus tetap berdoa untuk agar mendapatkan jodoh yang sejiwa. Jadi kenapa saya bilang kamu berdoa dengan sejiwa? Ini pengalaman saya bahwa saya berdoa seperti itu, ternyata memang
Saya mendapatkan pasangan yang hampir sama dengan saya, cara berpikirnya, prinsipnya. Jadi benar-benar doa itu seperti tabungan kamu untuk masa depan kamu. Jadi kamu harus berdoa agar mendapat pasangan yang baik, dunia akhiratnya, sejiwa, menerima kamu apa adanya, bisa satu jalan. Jadi itu bisa kamu minta mulai sekarang. Mungkin Tuhan belum ngasih jodoh kamu, biar kamu ada waktu untuk kamu meminta sama Tuhan ya. Yang berpacaran, ada security, lagi merasa apa ya, ini lagi kayak kamu bener-bener the Knight of Wands ya, dan ada Knight of Swords. Nah oke. Selasa Wage, jangan terlalu mengikat pasangan kamu ya, jangan terlalu mengikat pasangan kamu. Kalau bisa kamu harus bisa kayak apa ya, menenangkan diri kamu, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir kalau pacar kamu nanti gimana gitu loh ya. Jadi itu juga nggak akan baik. Sometimes mungkin kamu melepaskan pacar kamu, tapi kamu punya trik lain. Jadi kamu harus punya komunikasi yang baik, kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu bijaksana, kamu nggak seperti anak kecil ya. Jadi jangan terlalu mengikat atau ke pasangan kamu ya. Pacar kamu itu punya keluarga, punya temen, jadi nggak bisa hanya sama kamu terus ya. Nggak bisa kamu gembok sama kamu terus, kecuali memang kamu sudah menikah sama dia. Jadi kamu harus bisa menghargai privasi masing-masing. Kamu masih pacaran, jadi kalau kamu terlalu menekan itu nggak akan baik, malah dia akan bisa nggak nyaman dengan kamu. Jadi jadilah kamu seseorang yang bisa bijaksana, yang bisa buat dia nyaman ya. Jadi dia tuh nggak akan bisa jauh sama kamu. Kalau kamu baik, dia nggak akan mungkin melakukan hal yang tidak baik untuk pada diri kamu. Jadi itu intinya. Itu yang menikah ada generosity ya. Jadi di sini adalah hubungan kamu tuh hubungan yang sangat baik ya, tidak perlu kamu khawatirkan. Cuman di sini ada Page of Swords yang mungkin kamu harus lebih keras lagi untuk bisa lebih sering bicara, sering ngobrol sama pasangan kamu, menyelesaikannya semua juga dengan apa-apa kamu mau menentukan sikap juga harus ngobrol sama pasangan kamu. Kamu harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi di sini ya. Jadi di sini memang bagaimana cara kamu bisa melihat dunia, bagaimana cara kamu bisa membimbing keluarga kamu itu menjadi orang-orang yang bisa terbuka dengan pola pikirnya ya. Jadi jangan tertutup dengan hal-hal yang baru. Jadi benar-benar jangan konservatif juga. Jadi kalian harus sering bicara, harus sering ngobrol dengan keluarga beserta anak-anaknya, biar untuk di sini memang sebenarnya banyak hal yang sudah baik, cuman mungkin perlu digali lagi bagaimana kalian bisa menjadi lebih dekat lagi, apalagi sama pasangan ya. Lebih jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, karena sekali kamu menutupi satu hal maka bisa jadi dia juga melakukan hal itu. Jadi seperti pengalaman saya memang tidak ada yang satu tutupin dengan pasangan saya. Dark side saya dia juga sudah tahu, apa-apa itu dia tahu. Jadi kami berjalan dengan enjoy, karena kami berjalan dengan berlandaskan kejujuran dan keterbukaan, karena kami tahu bahwa kami itu bukan manusia yang sempurna, pasti punya banyak kesalahan. Tapi saya menikah itu saya ingin menjadi orang yang menjadi ridhonya Tuhan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa bikin Tuhan tersenyum. Jadi hubungan kami tuh bisa berkah. Jadi setiap hari selalu saya bilang sama suami saya begini. Jadi itu perlu ngobrol secara dalam bersama pasangan dengan heart to heart, dari hati ke hati. Mungkin kalau sudah ada salah harus minta maaf, jangan menunggu minta pasangan kita itu minta maaf ya. Jadi kalau kamu tahu kamu salah ya cepat minta maaf. Itu berarti seperti kita memberikan contoh pada anak-anak kita, juga pasangan kita, bahwa kita tuh seperti ini. Kita tuh punya gentleman, punya sportivitas diri yang baik. Kesehatan untuk Selasa Wage. Saya lihat kesehatannya mostly baik-baik saja. Perbanyak air putih ya. Kalau stres minum teh ya, bisa healing terapi juga. Jangan sampai lupa makan. Jangan sampai kalian kehujanan karena bisa kena flu. Karena kondisi kalian bisa cepat masuk angin ya. Angka keberuntungan kalian angka 3, warna keberuntungan kalian
kuning, merah, hitam, dan putih juga warna merah muda ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi sahabat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.